Halo, selamat datang di channel Jalan Bareng Papap Ibu. Channel ini akan membahas berbagai rekomendasi penginapan menarik, tempat wisata, sampai kuliner. So, stay tune terus ya. Oh iya, buat teman Papap Ibu yang belum tonton video sebelumnya, bisa klik link yang ada di description box. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok Papap Ibu ya, di Jalan Bareng Papap Ibu. Enjoy the video. Di episode kali ini, Papap Ibu staycation di salah satu resort yang luas banget ya, yang ada di daerah Megamendung, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dan resort ini itu namanya Jeep Station Indonesia Resort atau JSI Resort. Nah, seperti namanya ya, jadi resort ini kayak punya salah satu nama merek mobil terkenal ya seluruh dunia, yaitu mobil Jeep nih. Dan nama tipe kamarnya itu juga menyesuaikan sama nama mobil yang ada di merek tersebut, kayak Cherokee atau Gladiator dan lain sebagainya. Nah, ini Papap Ibu nginep di weekdays ya, di hari Kamis. Terus kita baru berangkat dari Jakarta itu Kamis sore sih, jadi makanya sampai puncak nih kayak udah mau menjelang maghrib gitu. Nah, ini Papap Ibu lewat jalur yang sebenarnya itu jalur kedua menuju ke JSI Resort. Jadi kalau menuju ke sini itu sebenarnya simple banget, kayak keluar tol itu langsung belok kanan tuh setelah dari restoran Alam Sunda kalau nggak salah. Nah, ini Papap Ibu kelewat, jadi Papap Ibu baru masuk gangnya itu kayak setelah melewati sebelum Cisarua gitu. Nah, sebenarnya nggak salah sih, karena kan banyak pelangnya ya di kanan kiri jalan, dan itu pelangnya itu di ada tandanya gitu pakai warna oranye, tadinya tulisannya JSI Resort gitu. Nah, ini Ibu sama Papa udah sampai di JSI Resortnya, dan untuk area parkirnya ini dia cukup luas ya, tapi karena dia letaknya kayak berbukit gitu, jadi area parkirnya kayak agak nanjak gitu nih. Dan untuk penerangannya juga cukup terang ya. Nah, ini kita langsung menuju ke lobby. Nah, ini tuh lorong menuju ke lobbynya. Untuk lorongnya sih ada kayak lampu-lampu gitu ya, lampu-lampu tumbler yang ada di atas kanopi tadi sepanjang lorongnya. Nah, untuk lobbynya juga cukup terang ya pas malam-malam. Nah, ini setelah Ibu check-in itu Ibu tuh dikasih pilihan mau naik buggy car atau naik mobil sendiri menuju ke penginapannya yang Ibu pilih nih. Karena penginapan Ibu pilih ini letaknya dia di belakang gitu kan. Terus akhirnya karena Ibu juga takut salah jalan nih, jadi ya udahlah naik buggy car aja. Lagi juga ini gratis gitu. Oke, nih Ibu sama Papa udah naik buggy car. Nih emang resortnya tuh luas banget ya, dan Ibu kayak baru menyadari itu pas besok paginya gitu. Jadi pas naik buggy car ini nggak berasa sih, kayak oh ternyata emang luas banget, dan emang ternyata bisa sih kalau kita mau bawa kendaraan sendiri langsung ke kamar yang kita tuju gitu kan. Oh iya, for your information juga, di sini nggak cuma ada kayak bangunan hotel gitu, tapi sini ada villa ya, villa maksimal kurang lebih buat 5 orang adalah di sini. Jadi besok kita akan lihat nih lebih lanjut kayak mana sih villanya. Oke, nih Papap Ibu udah sampai di kamar 13B. Nah, ini kamar yang bakal Papap Ibu impi nih selama semalam di JSI Resort. Nah, ini dari kamarnya itu depannya kita ada balkon ya, dan untuk area balkonnya menurut Ibu nih cukup luas sih. Terus lanjut masuk ke dalam kamar. Nah, ini untuk area kamarnya menurut Ibu luas sih, dan untuk kasurnya itu dia tipenya king size. Terus juga di seberang kasur itu kita ada kayak jendela yang gede banget, dan ini adalah view yang benar-benar bikin takjub banget deh pas besok paginya, karena kan ini sekarang udah malam ya, jadi nggak kelihatan apa-apa tuh. Nah, di sini itu konsepnya dia kayak semacam industrialis gitu ya, dan menurut Ibu juga cukup minimalis juga sih, dari mulai barang-barang jadi nggak terlalu yang gimana-gimana banget gitu loh. Terus tonnya juga ada warna abu-abu, ada warna coklat-coklat juga gitu, jadi simpel sih. Nah, lanjut di belakang kasur itu ada kamar mandi, dan untuk lemarinya ada di sini ya. Kalau yang tadi itu lemari buat space naro extra bed gitu. Jadi sebenarnya kamar yang Ibu pilih ini bisa buat 4 orang sih kalau menurut Ibu.
Nah ini untuk area kamar mandi juga cukup luas, terus dia konsepnya ya masih industrialis juga, jadi dindingnya tuh kayak warna abu-abu gitu ya. Terus untuk amenitiesnya dia lengkap, tapi kalau untuk laundry bag dia by request ya. Ibu juga sempat kaget sih, kayak pas datang kok nggak ada laundry bag, ternyata pas tanya resepsionis besoknya, oh itu by request ibu. Oh ya, di kamar mandi juga ada water heater, sampo, sabun, conditioner lengkap, terus ada hair dryer sama handuk 2 piece. Oke, lanjut di seberang TV itu tadi ada coffee set ya lengkap, ada teko, air mineral, kopi teh gula juga ada. Terus juga di sini ada telepon sama ada buku menu buat room service, dan untuk resepsionisnya dia standby 24 jam ya, bisa via WA atau kita telepon. Nah ini nih lemari yang ibu bilang buat space extra bednya gitu. Jadi makanya enak banget kan kita bisa 4 orang di sini, kan emang kamarnya gede sih menurut ibu. Nah di seberang lemari itu ada meja bangku ya biasa, terus di sini juga ada lemari lagi, jadi storage-nya ini banyak banget ya. Terus ada minibar di bawahnya tapi kosong, gak ada apa-apa. Dan di atasnya itu juga masih ada storage buffet gitu loh, jadi makanya gak perlu khawatir ya kalau bawa banyak barang. Nah untuk TV-nya dia ukurannya gak terlalu besar ya, mungkin sekitar 50 inch, dan dia udah smart TV ya, udah bisa Netflix, YouTube, terus HBO dan lain sebagainya. Dan untuk wifi juga kencang banget. Nah untuk harga makanan buat room service-nya sih standar hotel lah ya. Dan di sini ibu kebetulan room service ya, karena udah cukup malam terus kayak bingung biasa ya mau pesan apa pakai ojol, jadi ya udah kita cobain aja makanan room service-nya di sini. Untuk harga minuman sih start 25.000 ya, dan kalau untuk makanan sih start 40.000 nih kalau nggak salah. Nah ini dia nih menu yang ibu pesen, ada nasi goreng, terus ada bakwan jagung, sama dessertnya tuh kayak ada pisang bakar gitu deh. Oke, selamat pagi, good morning. Nah kan view-nya gila cakep banget gitu. Jadi kayak kita bangun tidur ya kan, melek, tiba-tiba depan kita langsung view gunung yang clear banget. Gila, ibu suka banget sih. Yang paling ibu suka dari kamar itu ya view-nya gitu kan, bangun-bangun tidur kayak langsung wake up with the view banget. Nah ini untuk di area balkon terasnya juga bersebelahan sama kayak pepohonan gitu ya, dan ini tirainya dia pakai remote gitu. Nah ini ibu baru berani buka ya, karena kemarin kan datangnya malam, terus juga waktu pas datang itu tuh kita tuh ini ternyata sendirian loh yang nginep di tipe Grand Gladiator ini. Jadi pas datang itu gedungnya itu sempat gelap ya, karena kan emang gak ada yang nginep selain kita gitu kan. Tapi pas kita datang itu langsung gedungnya lampunya semua dinyalain sih, terus kayak satpamnya langsung berjaga di depan karena emang ada pos security-nya juga kan gitu. Nah terus kayak sempet gimana gitu, apalagi kita bawa anak kecil, takutnya gimana, tapi alhamdulillah Ben gak rewel, gak apa sih gitu. Nah ini dia nih gedung Grand Gladiatornya. Jadi pas kita datang itu tuh gelap, bener-bener gelap, makanya ibu sempat nyalain flashlight dari handphone kan nih, karena emang lama gak nyalain. Terus kalau kata resepsionisnya sih emang kalau gak ada yang nginep itu ya emang dimatiin gedungnya. Dan ini letaknya tuh bener-bener di belakang resortnya. Nanti kita bakal keliling deh biar teman papa ibu bisa bener-bener jelas ngebayangin ya kalau emang ini bener-bener di belakang gitu kan. Nah jadi tuh di seberang gedung yang ibu nginepin itu ada pembangunan kayak stadion bola gitu, entah buat umum atau buat tamu villa ya. Jadi dia kayak lagi bikin tribunnya gitu kan. Jadi makanya pas jam 10 malam itu kita sempet denger kayak ada bunyi banting-banting barang kenceng banget. Kita udah parno kan, kayak aduh apa nih ya, karena kita kebanyakan nonton film horor ya kan. Terus akhirnya kita langsung nelfon resepsionis, terus gak lama satpamnya langsung nyamperin ke kamar kita. Terus dia jelasin kalau di seberang gedung kita itu lagi ada bangun tribun buat stadion bola gitu. Jadi itu bunyi berisik dari material yang baru datang, dan emang datangnya malam katanya gitu. Tapi alhamdulillah semua staff di sini benar-benar fast respon banget dan helpful banget gitu. Jadi servisnya ibu juga suka banget di sini. Oke,
Oke, lanjut, ini papa Ibu jalan menuju ke lobby. Nah, ini kita ngelewatin yang tipe Gladiator King ya. Jadi dia modelannya kayak kontainer gitu, tapi bedanya dari luas kamarnya aja sih. Kalau untuk jenis kasurnya sama, terus dari balkonnya juga nggak semua balkon dapat view yang kayak Ibu gitu loh. Jadi makanya dia kalau misalkan mau dapat view yang kayak gunung itu cuman ada di beberapa kamar tertentu aja gitu. Nah, ini villanya nih, villa kalau nggak salah itu yang private poolnya deh. Itu nanti kita bakal lihat lebih jelasnya ya. Nah, ini kalau yang jembatan itu dia kayak buat show jeep. Jadi setiap weekend, tepatnya di hari Sabtu itu ada show jeep gitulah. Nah, itu untuk tribunnya buat nontonnya. Jadi makanya pas kesini Ibu nggak bisa nonton ya, karena ini hari Jumat kebetulan. Jadi emang tidak ada. Nah, kalau yang di bawah itu dia kayak semacam ATV-nya, itu bisa disewa, tapi menurut Ibu mahal banget sih. Kayak kalau nggak salah ya 500.000 per 30 menit gitu kan. Jadi kayak aduh, mahal. Mungkin next time lah ya, kalau Ibu pada rezeki lebih, Ibu coba nyewa ATV-nya. Nah, ini untuk mapnya, map dari resortnya. Jadi pas Ibu check-in itu dikasih map sama resepsionisnya, dijelasin kayak ada fasilitas apa aja sih. Nah, salah satunya ini ada bird park. Jadi bird park ini dia cukup luas, tapi kalau yang di bagian yang lagi di videoin ini itu kayak bagiannya angsa-angsa aja sih, sama beberapa burung. Tapi kalau mau lebih lengkapnya itu ada di bagian belakang. Jadi dia agak pojok gitu sih, agak menjorok ke dalam gitu. Nah, kebetulan Ibu nih agak takut, bukan agak takut ya, emang takut unggas. Jadi nggak bisa berani deket-deket, jadi cuma dari jauh aja. Nah, lanjut, di sini ada playground. Nah, untuk fasilitas buat anak-anak di sini resortnya tuh bener-bener yang kids friendly banget ya, karena di sini ada 2 tempat bermain ya. Itu ada di outdoor playground yang ini, sama satu lagi ada di kids club yang dekat lobby. Nanti kita lihat ya kids clubnya. Nah, untuk outdoor playground ini menurut Ibu dia luas banget, terus mainannya juga banyak, tapi ini kayaknya cocok buat anak yang di atas umur 5 tahun gitu. Jadi kalau kayak seumuran Ben yang masih setahun 2 tahun kayaknya kurang cocok ya, karena ini mainan yang apa ya, mainan yang agak besar gitu loh, mainan yang mengundang adrenalin. Nggak ada yang maksudnya mainan olahraga gitulah. Nah, tapi kalau main di sini jangan siang-siang kayak gini, ini terik banget loh BTW. Jadi kayaknya lebih cocok emang mainnya pas si sore kali ya, atau pas pagi. Nah, ini papa Ibu mau lanjut jalan-jalan lagi di ngelilingin resortnya. Nah, tadi tuh yang seberang playground itu ada villanya itu kalau nggak salah dia 2 lantai tapi cuma 1 kamar, jadi mungkin kapasitasnya bisa 2-4 orang kali ya gitu. Dan menurut Ibu ini villanya bagus banget karena dia di lantai bawahnya itu ada kayak kaca, jadi kita terbuka gitu loh, jadi bisa lihat view juga. Terus kamarnya itu dia ada di lantai atasnya. Nah, ini Ibu sama Papa kasih video yang lebih jelasnya lagi. Nah, ini dia nih yang tadi Ibu bilang tuh, di bawah tuh kayak living room, terus ada dapur juga, terus kayak full of kaca gitu. Terus dia ada tangga akses menuju ke kamar, ada yang di luar sama yang di dalam juga. Nah, ini BTW setiap kan jenis tipe penginapan ini kayak beda-beda gitu kan. Ada yang tadi kayak Grand Gladiator, ada yang Rubicon Villa. Nah, itu teman Papa Ibu nggak perlu khawatir karena di setiap villa itu ada pos security-nya gitu. Jadi keamanan tetap terjaga ya, dan tentunya biar kita nggak ngerasa creepy juga nggak sih? Nah, ini juga ada area parkir buat mobil ya. Nah, ini buat teman papa Ibu kalau mau ngajak keluarga besar juga bisa banget nih. Mungkin bisa nyewa villanya bersebelahan ya kan. Terus nanti bisa ada activity-nya di belakang kan, soalnya ada area playground, terus ada lapangan yang cukup besar juga gitu kan. Jadi bisa buat activity gathering keluarga ya kan. Oh iya, Ibu belum spill ya dari tadi harga kamarnya berapa. Oke, harga kamar yang Ibu pesan itu tipe Grand Gladiator King. Itu rate-nya sekitar 1,3 jutaan ya per malam, udah include breakfast buat 2 orang. Nah, kalau tadi yang Rubicon Villa itu
itu kalau nggak salah rate-nya sekitar 2 jutaan ya, 2 jutaan ke atas, dan itu kapasitasnya kurang lebih buat 2-4 orang. Nah ini villa yang ada private poolnya nih, nama villanya itu Villa Hammer, itu rate-nya sekitar 5 jutaan per malam, itu kapasitasnya kalau nggak salah buat 5 orang. Dan di Villa Hammer ini dia deket sama fasilitas spa JSI Resortnya. Oke, ini papa udah izin masuk ke dalam yang Hammer Villa karena kebetulan lagi ada staff yang bersih-bersih. Jadi kita izin aja deh lihat-lihat masuk ke dalam. Nah, ini penampakan lantai satunya, dia ada living room, ada dapur, terus ada barnya juga, meja makan sama ada sofa, terus sama ada TV. Terus di seberangnya itu ada private pool. Private poolnya sih dia nggak kecil tapi nggak besar juga ya, cukup lah ya. Terus ada sofanya juga. Nah di villa ini dia itu ada 2 kamar. Nah itu kamarnya di lantai atas ya, nanti kita lihat. Overall sih menurut ibu bagus sih nih villanya. Terus fasilitasnya juga lengkap ya. Oke lanjut kita ke atas. Tapi kalau menurut ibu juga sih dengan harga 5 juta ini masih cukup mahal ya. Tapi nggak apa-apa kalau teman papa ibu ada rezeki lebih gitu kan ya, terus mau nyobain nginep di sini dan pengen berenangnya tuh yang ya udah keluarga aja gitu, nggak usah ada orang-orang, ya udah pilih aja yang tipe ini ya. Untuk harga lebih jelasnya bisa papa ibu cek di travel agent ya. Oke, terus lanjut. Nah ini kamar utamanya ya, ini ada ukuran kasur king bed ya tadi, terus ada TV, terus untuk kamar mandinya dia di dalam ada bathtubnya juga. Terus lanjut di tengah-tengahnya itu ada living room juga ya tadi, sofa doang sih nggak ada TV. Terus di sini ada kamar mandi luar ya, tapi dia nggak ada bathtub, cuma shower aja. Dan untuk amenities di sini sama handuknya juga lengkap ya. Oke lanjut kita masuk ke seberang, ke kamar sebelah atau kamar seberang. Nah ini kamar satunya lagi itu dia twin bed, terus dia juga di dalamnya ada TV sama ada lemari juga, tapi lemarinya minimalis gitu ya, kebuka gitu. Tapi untuk fasilitasnya lengkap. Oke, habis sudah lihat-lihat villa ya, sekarang papa ibu mampir dulu di lobi buat nyerahin kunci. Dan untuk area lobinya ini dia cukup luas, banyak sofanya juga atau bangku-bangkunya gitu. Terus dia itu gak pakai AC gitu, jadi dia pakai jendela mengandalkan udara sejuknya Megamendung. Walaupun sebenarnya nggak terlalu dingin sih, tapi ya lumayan lah dapat sejuknya. Nah ini di luarnya nih, kalau kita jalan lurus ke depan itu ada private pool ada public pool. Ini kolam renangnya itu ada buat anak-anak juga sama buat dewasa juga. Terus dia ada kayak pool barnya gitu ya tadi di pojokan. Untuk tempat duduknya juga dia banyak banget, tapi nggak semua tempat duduknya itu ada kayak payungnya gitu sih. Jadi kayaknya kalau misalnya siang-siang gini ya duduk di sini atau hujan ya bubar aja gitu. Kalau siang sih ya trik banget sih di sini. Gitu. Jadi emang kalau berenang sih ya emang cocoknya ya pagi, kalau enggak ya sore sih ya. Jalan sedikit ke bawah dari area kolam renang. Nah kita di sini masih ada area tempat duduk ya, dan di tengah-tengahnya itu ada area buat api unggunnya nih. Terus di seberangnya itu ada area jalur buat ATV gitu, yang tadi ibu bilang ya, yang nyewanya per setengah jam itu. Nah lanjut di dalam lobbynya itu, deket lobby ini ada kids club. Nah untuk area kids clubnya ini dia menurut ibu nyaman sih. Terus mainannya juga bervariatif ya, tapi dia nggak pakai AC
Jadi tetap mengandalkan udara sejuk Megamendung. Tapi sebenarnya nggak masalah sih ya kalau misalnya lagi nggak yang cerah banget gini sih ya adem-adem aja. Tapi kayaknya kalau misalkan anak-anak kita yang lari-lari banget itu ya cukup gerah juga sih. Nah ini Ben masih cocoknya main di tempat kayak gini nih gitu kan, karena usianya juga belum 2 tahun ya gitu. Nah di dalamnya itu ada perosotan, terus ada kayak rumah-rumahan gitu. Nah ini banyak bantal-bantal nih sama matras. Itu mungkin kayaknya buat kids activity kali ya, cuman ibu kurang paham juga sih ya itu buat apa. Tapi nyaman banget sih sebenarnya duduk di sini. Oke lanjut, kita jalan-jalan lagi, masih keliling resortnya. Nah ini ada sungai ya, terus di atasnya kayak ada semacam flying fox gitu, tapi kayak pakai bangku gitu. Nah ini ibu nggak tahu sih ini naiknya dari mana, apakah bayar apa gimana, karena nggak ada staff yang standby juga sih. Tapi kayak seru tuh kalau naik flying fox itu ya. Nah ini lapangan yang tadi ibu mention ya, yang deket Rubicon Villa, yang deket playgroundnya. Nah itu cukup luas ya lapangannya, jadi bisa buat activity, entah activity buat keluarga atau mungkin corporate gathering juga bisa kali ya di sini. Oke lanjut nih, kita jalan-jalan lagi, kita mau ke area mini zoo-nya. Nah ini untuk mini zoo-nya dia ada beberapa hewan sih, ada kayak burung unta, terus ada rusa, terus di sini ada merak, tapi ibu nggak lihat tuh meraknya di mana. Nah itu di seberang itu villa juga tuh, tapi ibu lupa nama villanya apa ya, kurang lebih mirip-mirip sih sama villa yang tadi ya. Kayaknya juga kapasitasnya juga nggak lebih dari 6 orang juga. Nah ini untuk yang rusanya ya. Tuh rusanya lagi berjemur. Nah ini untuk mini zoo ini letaknya nggak jauh dari yang kamar yang ibu inepin ya, yang di Grand Gladiator. Jadi kalau misalnya pagi-pagi mau jalan pagi sambil lihat-lihat hewan juga bisa banget nih, karena nggak terlalu jauh. Nah ini karena ibu udah check out ya, jadi ya udah jalan-jalannya pakai mobil aja. Nah ini juga ada monyet Sulawesi. Ini kalau nggak salah cuma 3 ekor doang deh monyet Sulawesinya. Oke, next di samping kandang monyet Sulawesi itu ada kandang burung unta. So dia lagi bengong. Ada berapa tuh ya? Ada 5 ekor kayaknya. Next, ini kawasan yang belakang ya. Kawasan paling belakang di JSI Resort. Jadi dia paling belakang itu ada JSI Convention Hall. Jadi di Convention Hall ini dia gede banget ya. Mungkin kapasitasnya bisa 1000 orang kali ya. Cuman ibu kurang paham juga. Terus dia area parkirnya juga luas banget. Jadi makanya di sini bisa buat corporate gathering. Terus mungkin juga di sini bisa buat nikahan juga kali ya. Kan ini hallnya gede banget. Dan emang pas ibu check out tadi itu kayak ibu sempat ngelihat ada kayak staff atau karyawan perusahaan gitu sih. Dia kayak lagi nanya-nanya, ini deh kalau mau corporate gathering gimana gitu kan. Tuh area parkirnya luas banget. Nah itu tuh yang gedung, itu tuh yang ibu inepin semalam tuh, yang Grand Gladiator. Coba bayangin ya, gedung setinggi itu ada 4 lantai, ibu sendirian. Aduh, sebuah pengalaman yang seru, tapi nggak apa-apa kan, kamarnya juga bersih, terus enak juga, fasilitas di resortnya juga banyak dan emang bagus-bagus juga gitu kan. Jadi ya puas lah ya nginep di sini. Nah kalau ini biang keroknya nih yang bikin ibu sama papa lihat-lihatan jam 10 malam ya kan. Nah itu lagi dibangun tribunnya gitu. Jadi emang dia tuh baru kerjanya pas malam. Kan bikin parno ya, kayak material baru datang jam 10 terus kayak gebrang gitu kan. Aduh. Kocak juga sih, tapi ya udah, sebuah pengalaman. Nah ini yang tipe gladiator ya, gladiator yang biasa atau gladiator yang kontainer. Jadi dia kamarnya juga lebih kecil. Harganya juga kalau nggak salah sekitar
kita rate itu sekitar 700-800 ribuan. Nah ini teman papa ibu bisa cek sendiri di travel agent ya, dan bisa menyesuaikan dengan budget masing-masing. Oke, sekian review hotel atau resort kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya, supaya Papa Ibu terus semangat kasih rekomendasi penginapan untuk teman Papa Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!